Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda masih bersama saya, Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim ICMI, yaitu Profesor Dr. Jimli Asidik. Halo Prof, apa kabarnya nih Prof? Apa kabar? Baik, baik. Salam sehat untuk semua. Ya, salam sehat. Ya, Prof Jimli, ini bisa diceritakan bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini Prof, apalagi di tengah pandemi saat ini? Ya, kita nganggur semua nih. Nganggur tapi sibuk. Sibuknya Zoom. Tiap hari. Dari pagi sampai malam. Bosen jadinya. Tapi ya bagus juga sih ya. Jadi kita tidak ada jarak. Dari mana-mana. Mulai dari Aceh sampai Papua. Itu nggak ada kendala ngundang saya untuk bicara. Mau bikin pertemuan. Jadi bagus juga sih. Cuma ya bosen aja. Di rumah terus. Memang kan lingkungannya tetap sama tapi tetap produktif. Kira-kira seperti itu ya, Prof. Tapi Mungkin malah lebih ya kalau sebelumnya misalnya kita kan jauh kan kalau ke daerah. Sekarang ini malah jadi lebih sering bertemu. Cuma untuk hal-hal yang sifatnya khusus kan tidak bisa tidak kan harus ketemu ya. Banyak kendala misalnya kalau orang punya posisi memutuskan segala sesuatu, ya kan? Dia enak memutuskan yang kita dari jauh aja, iya aja. Nah, tapi kalau kita tidak berada dalam posisi memutus, repot ini kita, ya kan? Jadi tapi kita nggak bisa semua terlibat. pekerjaannya berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali ya, Prof. Udah terbiasa dengan Zoom meeting. Plus minus. Ada hal yang lebih baik, ada yang ya lebih tidak baik. Ya, ya, Prof Jimli, untuk kondisi pandemi saat ini, tadi Prof katakan bahwa memang harus produktif, banyak acara juga diundang ke beberapa daerah. Ini bisa nggak Prof dijelaskan, sharing aja kepada kita gimana sih menjaga kesehatan di tengah pandemi saat ini? Nah, memang itu dia karena gerak kurang. Kalau udah tua begini kan harus bergerak, olahraga, keluar keringat. Nah, ini agak turun. Maka asam urat saya nggak tahu ini suka kambuh. Ya, keringatnya kurang keluar gitu. Jadi memang banyak sekali lagi plus minus ya. Kita kan hati-hati, nggak boleh terlalu keluar karena mencegah gitu. COVID-19 ini kan bahaya kan, apalagi kalau punya bawa penyakit bawaan banyak. Repot tuh kalau kena. Jadinya saya termasuk yang hati-hati sekali. Rapat aja kalau lebih dari 20 nggak berani saya. Gitu misalnya. Ya, tadi rapat DPD ya, saya kan hanya Zoom saja. Ya. Prof, tadi Prof Jimli sempat mengatakan bahwa bosan di rumah karena memang mungkin terbatas untuk ruang geraknya pada saat kondisi pandemi ini. Lalu bagaimana Prof untuk menghilangkan rasa bosan tersebut? Ya, mestinya saya lampiaskan dengan banyak baca dan banyak menulis. Tapi tahun lalu saya bisa meluncurkan 4 buku, tapi tahun ini baru 1 nanti bulan September. Ya, artinya menurun produktivitas nih. Kurang inspirasi mungkin ya Prof ya? Ya mungkin banyak Zoom juga jadi sibuk gitu, tapi mestinya kan habiskan waktu banyak baca, banyak menulis, ya kan? Ya dibanding tahun 2020 sama-sama COVID, tahun lalu lebih produktif saya. Ya, memang dalam kondisi sekarang butuh ada banyak penyesuaian ya, Prof, kan? Betul. Ya, Prof Jimli kan adalah Ketua ICMI dan sudah tidak diragukan lagi sebagai pakar hukum tata negara maupun tokoh nasional. Nah, menurut Prof Jimli sendiri, apa sih Prof kunci dari kesuksesan hidup tersebut? Ya banyak baca, banyak bergaul. Baca itu buku teks, tapi juga baca kehidupan. Nah, kehidupan itu juga buku, sama-sama buku. Nah, bahkan kehidupan itu buku yang hidup, buku yang dinamis. Jadi kalau kita akrab dengan kehidupan, akrab dengan buku, ini saling menunjang.
Buku lebih mudah kita pahami, kehidupan lebih mudah kita hayati. Gitu. Jadi kita produktif. Nah, maka dimanapun saya bekerja, saya perlakukan pekerjaan sebagai buku. Maka lahirlah banyak ide-ide dari pekerjaan-pekerjaan sehingga kita bisa berinovasi di dalam melaksanakan tugas-tugas yang kita diamanatkan kepada kita. Nah, sepanjang kita niatnya menyumbang, caring, sharing, ya kan, pasti kita akan dapat imbalannya. Bisa berupa rezeki, bisa berupa penghargaan dari orang lain, sehingga kita karir menanjak. Gitu. Jadi kepada generasi muda saya anjurkan begitu, banyak belajar, baca, ya kan, aktif bergaul dalam kehidupan, dan jadikan dirimu memberi. Jadi manusia yang paling baik kata Nabi Muhammad, orang yang dirasakan bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu. Jadi caring, sharing, giving. Jangan cuman taking, asking, ya kan? Requesting, kadang-kadang thieving, bahkan robbing. Wah, itu bahaya itu. Karena tangan selalu di bawah. Nah, kita harus biasakan hidup tangan di atas, memberi. Caring, sharing. Gitu saya rasa. Kuncinya untuk sukses ya. Kunci untuk sukses itu banyak membaca, tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak juga generasi muda yang kurang membaca. Mungkin ada tips dan trik supaya bisa rajin dan suka membaca, Prof. Saya rasa peluang untuk rajin membaca, rajin belajar makin mudah sekarang, tinggal goes kok di Google, ya kan? Jadi kita intinya dimudahkan oleh teknologi disruptif sekarang ini untuk mencari tahu sebanyak mungkin, sehingga sebelum kita bersikap, sebelum kita bertindak, mengambil keputusan, datanya dulu dipahami, dipelajari. Itu. Jadi jangan bicara tanpa data, memuji orang tanpa data, memaki orang tanpa data. Nah, itu akhirnya menimbulkan hubungan kebencian dan permusuhan aja. Nah, jadi zaman sekarang ini dengan medsos bolak-balik ini ya, itu sangat serius. Dulu para ahli berkata, ini akan datang abad informasi dan komunikasi. Nah, tapi yang terjadi terbalik, bukan informasi tapi miskomunikasi, disinformasi. Sebab di ruang publik sekarang ini isi dari informasi itu banyak fake news, banyak hoax, kadang-kadang faktual datanya tapi konteksnya lain. Foto 10 tahun yang lalu diungkap lagi padahal untuk peristiwa baru. Sehingga 90% informasi di media sosial, ruang publik sekarang nggak bisa dijadikan rujukan untuk bersikap dan untuk ngambil keputusan. Misalnya bersikap untuk membenci orang, memuja orang, tidak bisa. Dua-duanya irasional. Maka saya katakan the lovers and the haters sama-sama irasional dan tidak bisa dijadikan alasan, alat untuk membuat keputusan, apalagi bersikap, terutama bagi mereka yang membuat keputusan. Nah, gitu ya. Ini era zaman sekarang, maka generasi muda sekarang harus hati-hati nih. Jangan mudah mencintai orang dari medsos, tapi jangan juga membenci orang dari medsos. Jangan. Nah, jadi big data itu dihimpun dulu, gitu loh. Kalau enggak kita terjebak dalam komunikasi kebencian dan permusuhan. Lebih baik kita nggak usah banyak bicara. Bicara yang baik-baik saja atau diam. Kedua, jangan pernah baper. Kalau kita di ruang publik baperan, repot kita. Pasti emosi kita. Nah, gitu loh. Jadi jangan baperan dan jangan menyumbang kebencian dan permusuhan. Caranya diam aja, atau kalau mau ngomong nge-tweet yang baik-baik. Gitulah.